Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam bahaya dan penyakit. Tetap semangat untuk teman-teman semua, walaupun sekarang masih dalam masa-masa yang sulit, masa-masa COVID begini. Untuk video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai monitor panel PC210 strip 10M0. Langsung saja teman-teman, kita on kan. Oke, ini adalah tampilan menu awal dari monitor panel PC210 strip 10M0. Kita tekan nomor 4, terus tekan nomor 1, 2, 3. Nomor 4-nya tetap ditahan ya, terus dilepas gitu ya. Nah, kita masuk menu service. Oke teman-teman, di sini ada beberapa menu, ada 12 menu ya. Yang pertama, kita ulas satu-satu. Yang pertama yaitu pemantauan yang telah ditentukan. Di sini misalnya kita akan memilih ini ya. Ini fungsi tombolnya F3, fungsi 3, fungsi 4, nah, F3, F4, F5. Ini untuk turun, ini untuk naik, mengarahkan ke anak panah naik ini ya. Ini untuk kembali dan ini untuk memilihnya ya, enter. Oke, kita nomor 1 dulu kita coba. Nah, di sini teman-teman akan melakukan pemantauan, tetapi teman-teman nggak bisa memilih sendiri. Jadi di sini pilihan-pilihan ini sudah ditentukan standar dari pabrikannya ya. Tinggal teman-teman geser naik turunnya. Ini naik turun, ini untuk hold. Nah, ini di sini misalnya ini kan bergerak terus nih nilainya. Kalau kita hold, nah, dia sudah nggak bisa gerak. Nah, ini fungsinya untuk ketika kita mau mengambil data. Jadi mungkin pada saat unitnya ngedrop di RPM berapa, terus catur daya berapa, tekanannya berapa, itu nanti bisa kita hold, kita catat terlebih dahulu atau kita foto gitu ya. Oke, di sini juga ada kondisi engine coolant, temperatur, hidrolik temperatur, kondisi fuel levelnya ada semua di sini. Jadi sambil kita memantau, kita bisa memantau yang lain gitu ya. Nah, ini untuk kita menu yang lainnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk kecepatan mesin itu selalu ditampilkan ya. Nah, kecepatan mesin selalu ditampilkan. Nah, cuma dikombinasikan dengan tekanan-tekanan yang lain. Nah, gitu ya. Nanti kalau unitnya hidup tinggal kita tekan ke bawah, kita cari menu apa yang kita perlukan gitu. Oke. Setelah itu kita balik dulu. Kita masuk ke menu nomor 2. Pemantauan yang ditentukan sendiri. Nah, oke, kita coba dulu. Nah, di sini kita bisa memilih ini ya. Ini bagian dari engine. Nah, jika kita ingin memilih pump atau monitor, kita bisa menggesernya. Ini untuk menu geser kanan kiri ya. Kita contohnya ya. Oke, ini menu-menu yang ada, pemantauan yang ada di menu pump ya. Nah, ini kita tinggal pilih. Ini untuk hidrolik ya. Terus kita geser ke monitor. Ini untuk elektrik lah, lebih detail ke elektrik ini ya. Ini kontraknya semua ada di sini. Part number monitor. Nah, sensor ini ada semua di sini. Oke. Terus untuk main pump. Nah, ini tekanan-tekanan hidrolik semua ada di sini. Oke, untuk engine sendiri ini ada kecepatan mesin, suhu cairan pendingin, tekanan rail, tekanan ambien, semua ada di sini ya. Oke, kita balik. Catatan tentang abnormal. Nah, ini kita pakai bahasa Indonesia ya, jadi bahasanya
seperti ini. Kita pilih. Nah, di sini ada dua, ada sistem mekanis sama sistem elektrik. Untuk sistem mekanis itu dia tidak bisa dihapus errornya, kecuali monitor panelnya di reset di tempat reset monitor panel, jadi di reset semuanya gitu ya. Terus yang bawah ini yang sistem abnormality sistem elektrik ini dia bisa dihapus. Untuk cara menghapusnya sendiri seperti cara masuk ke menu, yaitu tekan 4, ditahan, terus 1, 2, 3 begitu ya. Oke, bisa sambil dicatat mungkin ya biar tidak lupa. Nah, untuk ini adalah catatan perawatan. Oke, kita pilih dulu. Nah, di sini muncul HM yang sekarang atau jam mesin yang sekarang. Nah, ini frekuensi penggantiannya udah diganti berapa kali gitu ya. Ini service meter pada saat penggantian. Ini ya. Nah, ini untuk filter hidrolik. Ini kita di sini cuma bisa baca aja untuk pembacaannya. Nah, terus untuk mode yang selanjutnya itu ubah mode perawatan. Oke, untuk ubah mode perawatan di sini ya, yang paling atas ini ya, kita pilih dulu. Ini kita mau ada pilihannya, mau dinyalain atau dimatikan gitu ya. Kalau dimatikan nanti nggak ada pemberitahuan kalau unit sudah mau sudah mau waktu servis gitu ya. Ini setelan pengingatnya, jadi 30 jam sebelum jatuh tempo lah kayak gitu. Misalnya 250 berarti di 220 dia sudah nyala kayak gitu. Oke, terus ini satu-satu ini per item. Jadi untuk pembersih udara kita centang ya. Ini mau kita nyalain bisa, kita matikan bisa. Terus untuk jamnya bisa kita set, mungkin di 1000 jam atau di 500 jam kita ganti gitu ya. Nah, oke, ini ke bawah sama kurang lebih kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu masukkan nomor telepon. Nah, ini fungsinya misalnya kita mau memasukkan nomor telepon kita. Jadi saat unit itu, misalnya kita jadi mekanik nih di tempat yang punya alat gitu ya, kita masukkan nomor telepon kita. Jadi ketika unit itu mengalami problem atau dia butuh di service maintenance, itu akan muncul nomor kita. Terutama pada saat dia unit itu mengalami problem ya, error atau apa, nanti muncul error apa, terus hubungi nomor yang tertera. Nah, nomor yang kita masukkan di sini akan muncul saat ada error, jadi kita bisa langsung dihubungi begitu teman-teman. Nah, ini keadaan awal kita. Ini fungsi ini jarang dipakai. Nah, tapi ini bisa kita kayak saya jelasin dulu. Ini adalah kayak settingan awal gitu ya. Nah, mungkin pada saat kita on itu misalnya kita langsung taruh di mode kerjanya itu mode tenaga, jadi P mode gitu ya. Nah, tapi untuk defaultnya unit itu di mode ekonomis. Begitu on dia langsung masuk ke economy mode. Nah, satuannya kita bisa atur dengan attachment atau tanpa attachment. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan breaker, kita pilih yang dengan attachment atau with attachment gitu ya. Kamera. Nah, ini untuk kamera jika unit dilengkapi bisa ini kita fungsikan menu kamera. Dengan atau tanpa penggandeng cepat. Ini saya kurang familiar kalau yang ini. Nah, ini untuk
pengaturan-pengaturan yang jika diperlukan ya, kayak pengaturan dengan mode ekonomi, terus pompa primer bahan bakar, blow pressure sensor. Nah, kalau kita mau gunakan bisa, kalau kita nggak gunakan juga kita bisa gitu ya. Oke, kita balik lagi ke menu sebelumnya. Selanjutnya adalah tes diagnosa. Nah, ini untuk melakukan diagnos atau pengecekan pada silinder. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Ini ada silinder 1, silinder 2, silinder 3 sampai silinder 6. Oke. Di sini ada kecepatan mesin. Kecepatan mesin itu selalu ditampilkan di sini. Nah, di sini ada menu hold, sama fungsinya yaitu untuk saat unit itu diperlukan pengambilan data, kita hold dulu. Oke. Nah, terus ini tanda ini menunjukkan dia sedang di posisi silinder mana ini. Oke. Nah, normalnya perintah injeksi ini kita anggaplah kurang lebih 15 mg per centistroke gitu ya. Nah, misalnya kita matikan, misalnya engine ini mengalami hunting gitu ya, RPM-nya naik turun gitu ya. Nah, kita bisa cut satu-satu. Nah, ini kondisi saat silinder itu di-cut. Apakah dia nanti ada perubahan atau tidak? Nah, kita geser satu-satu. Nah, gitu ya. Kita geser sampai kita temukan mana yang mengalami kerusakan, injektor mana gitu ya. Oke. Terus pengaturan teman-teman. Di menu pengaturan ini jarang kita otak-atik ya, karena kita sudah langsung pakai aja yang standar dari pabrikan ya, kayak penyerapan torsi pompa. Nah, ini nggak usah terlalu di otak-atik lah, biar unitnya nggak bermasalah gitu ya, biar tidak ada tambahan kerjaan lagi gitu ya. Ini sudah settingan terbaik lah dari yang dihadirkan sama pabrik. Oke, nah ini adalah fungsi untuk start tanpa injeksi. Nah, menunya begini ya, muncul atur kondisi injeksi tanpa injeksi, kita sedang dipersiapkan. Nah, setelah muncul begini, ketika kita start dia nggak akan bisa hidup teman-teman, karena nggak ada injeksi di injektornya. Jadi injektornya nggak dialiri arus, jadi nggak aktif gitu ya, solenoid yang ada di injektor. Nah, fungsinya ini buat apa ya? Nah, kalau fungsinya sendiri itu teman-teman bisa gunakan yang pertama saat unit lama standby gitu ya. Olinya sendiri kan dia turun semua ke bawah gitu ya. Jadi untuk unit yang lama standby ini jangan langsung di start teman-teman, karena tidak ada pelumasan di engine bagian atas. Nah, teman-teman bisa menggunakan menu ini untuk start beberapa kali agar pelumasan mengalir ke engine di bagian atas gitu ya. Jadi seluruh engine sudah terlumasi sebelum betul-betul hidup. Lalu matikan kontak ini, lalu start kembali, baru kasih hidup ya, setelah dilakukan start kosongan gitu ya. Oke. Untuk menu selanjutnya yaitu setelan contracts. Nah, ini untuk jika kontrak, untuk mengecek kontrak apakah dia masih transmit atau dia dalam keadaan bermasalah. Nah, ini perlu difoto. Biasanya untuk laporan dari dealer dia minta foto ini dari UT. Biasanya kita meminta data ini apakah statusnya sudah terbuka atau belum gitu ya. Nah, ini kondisi GPS sama nanti ini dipoto juga. Ini kondisinya masih bagus ya.
ini dia, ini perlu data-data yang perlu diambil saat kita mau setel kontrak atau mau mengaktifkan kontraknya. Pesan perawatan ini isinya kosong biasanya, ini nggak kita butuhkan ya. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, ada masukan, bisa teman-teman coret-coret langsung di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.